Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang periode Khulafaur Rasyidin. Nah, bagi kalian yang nonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi perselisihan di antara para sahabat tentang siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya pengganti Rasulullah SAW. Sebagian kelompok berpendapat bahwa Abu Bakarlah yang berhak menjadi khalifah. Kelompok yang lain berpendapat bahwa Ahlul Baitlah yang berhak mendapat atau menyandang kedudukan khalifah ialah Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abi Thalib. Di balai pertemuan Bani Saidah di Madinah, kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah pemuka Khazraj sebagai pemimpin umat, sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan Nabi. Di pihak lain terdapat sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib karena Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. Di samping Ali merupakan menantu dan kerabat Nabi. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih menjadi khalifah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi pemberontakan oleh orang-orang yang mengaku Nabi, yang mengaku dirinya seorang Nabi. Pertama ialah Aswad Ansi yang berasal dari Yaman. Berikutnya ialah Musailamah Al-Kadzdzab, Tulaihah, dan seorang perempuan bernama Saj'ah binti Haris. Dan akhirnya terjadilah perang. Khalid bin Walid merupakan salah seorang yang pertama kali diperintahkan untuk memerangi Tulaihah dalam perang Musaka pada tahun 632 Masehi. Peperangan pun dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Tidak hanya perang Pusaka ini, Khalid bin Walid pun memenangkan pada perang Yamamah yang terjadi pada tahun 633 melawan Ikrimah dan Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam perang Yamamah, Aswad Ansi dan Musailamah Al-Kadzdzab tewas dalam peperangan, sedangkan dua tokoh lainnya ialah Saj'ah dan Tulaihah selamat dan akhirnya kembali kepada ajaran Islam. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Muslim, namun banyak para penghafal Al-Quran yang tewas. Oleh karena itu, Sayyidina Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran dan diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Setelah mengalahkan pasukan pemberontak, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Syria dan berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Islam hingga ke berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Bizantium. Khalifah Abu Bakar berakhir karena Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin tahun 624 Masehi di usianya yang ke-63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung pada 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dalam catatan sejarah Islam, periode kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab disebut sebagai masa yang cukup makmur, aman, dan damai. Ada dua kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, kebijakan internal, yaitu sistem pemerintahan
masalah sosial, politik, dan sebagainya. Kedua, kebijakan eksternal, yaitu dengan usaha memperluas wilayah penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar juga mulai diterbitkan pembayaran gaji dan pajak. Khalifah Umar bin Khattab membagi warga negara menjadi dua bagian. Pertama, masyarakat muslim, dan yang kedua masyarakat non-muslim yang mendapatkan perlindungan negara. Untuk warga negara muslim, mereka dikenakan jizyah atau pajak perorangan dan haraj atau pajak tanah. Sementara untuk masalah hukum, Khalifah menerapkan peraturan yang berbeda. Bagi muslim diberlakukan hukum. Khalifah Umar bin Khattab mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bernama Feroz atau Abu Lu'lu'ah yang berasal dari Persia secara tiba-tiba menikam dirinya dengan pisau tajam ketika beliau akan mendirikan sholat subuh pada 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya rakyat yang kecewa dengan pemerintahannya karena kebijakan Utsman bin Affan yang menempatkan anggota keluarganya dalam kedudukan tinggi seperti gubernur. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah yang pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan berhasil memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Situasi politik pada masa pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbulnya pemberontakan yang mengakibatkan dirinya terbunuh. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat, tanggal 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis seperti disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau pun dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama diselesaikan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar dengan menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara.
Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh masyarakat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah, menggantikan Ibnu Amir. Qais dikirim di Mesir untuk menggantikan gubernur Mesir negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah, Muawiyah juga diminta meletakkan jabatannya, tetapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Hal ini dikarenakan Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Khalifah Ali bin Abi Thalib telah memecat Muawiyah dari jabatannya. Akan tetapi, dia tidak memperdulikan pemecatan itu, melainkan ia tetap memegang jabatannya sebagai wali Syam. Maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Akan tetapi, ketika ia akan berangkat ke Syam, datanglah berita bahwa orang Mekah telah keluar dari kelompok Ali. Mereka dikepalai oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka telah menduduki kota Basrah dengan tentara besar yang dipimpin oleh Aisyah pada tahun 36 Hijriah atau 567 Masehi. Mendengar berita yang demikian itu, Ali mengurungkan maksudnya untuk menyerang Syam, dan dengan segera ia beserta laskar berangkat ke kota Kufah, kemudian terus ke Basrah dengan membawa tentara 200.000 orang. Di Basrah ini, ia bertemu dengan tentara Aisyah, lalu terjadilah pertempuran yang terkenal dengan Waqiatul Jamal atau Perang Unta. Dinamakan demikian karena Aisyah yang memimpin pasukan menunggang unta. Dalam peperangan ini, Ali memperoleh kemenangan. Talhah dan Zubair terbunuh, dan Aisyah pun ditawan. Akan tetapi, ia tidak diperlakukan oleh Ali sebagai tawanan, melainkan dihormati dan dimuliakan, lalu dipulangkan ke Mekah, serta dinasehatinya agar dia tidak lagi mencampuri politik negara. Perang Unta telah usai. Ali memperoleh kemenangan, sedangkan Aisyah tidak lagi mencampuri urusan politik negara. Akan tetapi, perselisihan antara sesama umat Islam belum berakhir, karena masih ada dua golongan yang bertentangan, yaitu Partai Ali dari keluarga Bani Hashim dan Partai Muawiyah pemimpin keluarga Bani Umayyah. Partai Bani Umayyah menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan atas Utsman bin Affan. Oleh karena itu, perselisihan timbul kembali antara keluarga Bani Hashim dan Bani Umayyah, sebagaimana pada masa jahiliyah dulu. Antara Laskar Ali dan Laskar Muawiyah besar sekali perbedaannya. Muawiyah yang telah 20 tahun lamanya memerintah di Syam sebagai wali provinsi dapat menarik hati penduduk negeri itu dengan kemakmuran dan kecerdikan, sehingga ia berkuasa besar dalam wilayah itu dan tak ada seorang penduduk Syam yang mau menyangkal perintahnya. Hal ini bukan karena takut kepada Muawiyah, tetapi karena sayang dan cinta mereka kepadanya. Dan lagi sifat dan tabiat orang Syam yang cinta akan peraturan dan patuh kepada undang-undang menjadi satu pertolongan besar bagi Muawiyah dalam usahanya melaksanakan apa yang diinginkannya. Sedangkan Laskar Ali sebagian besar terdiri dari bangsa Badui yang masih membenci peraturan dan enggan tunduk di bawah undang-undang. Peristiwa yang terkenal pada masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin.
Oleh karena itu, perang tersebut disebut sebagai Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Dalam pertempuran Siffin, di mana kedua belah pihak bertemu di laga sampai 90 kali, menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Di pihak Laskar Ali gugur 25.000 orang, dan dari pihak Laskar Muawiyah gugur 45.000 orang. Setelah Ali mengundurkan tentaranya ke Kufah, sebagian pengikutnya mendurhakainya. Kaum pendurhaka itu dikenal dengan Partai Khawarij, yaitu partai yang keluar dari golongan Ali. Sebab timbulnya pendurhakaan itu adalah karena mereka berpendapat bahwa Ali melakukan kesalahan besar tentang pemberhentian perang dan menerima tahkim, sedang ia hampir saja memperoleh kemenangan. Mereka mendesak Ali supaya meneruskan peperangan, tetapi Ali tidak mau melanggar janji yang telah dibuatnya dengan Muawiyah. Walaupun hal itu selalu tidak disetujuinya, oleh karena itu, kelompok ini mengadakan perlawanan dan membuat keributan dan kerusakan di mana-mana. Jumlah mereka kira-kira 12.000 orang. Kaum pendurhaka ini sebagian dapat ditindas oleh Ali dan yang sebagian yang lain melarikan diri. Dari mereka itulah timbul Partai Khawarij kemudian, yaitu golongan umat Islam yang keras, yang tak mau tunduk di bawah kekuasaan khalifah manapun. Semboyan mereka adalah kekuasaan hanyalah di tangan Tuhan. Kemudian setelah datangnya waktu tahkim, sesuai dengan perjanjian, para wali dari kedua belah pihak berkumpul di Dumatul Jandal. Utusan Ali berjumlah 100 orang dikepalai oleh Abu Musa al-Asy'ari dan utusan Muawiyah banyaknya juga 100 orang dikepalai oleh Amr bin As. Sedang Muawiyah terdiri sendiri termasuk dalam jumlah 100 itu. Dengan tipu daya yang licik, Amr bin As dapat mengalahkan Abu Musa yang lurus hati itu dalam persidangan majelis tahkim. Amr bin As menerangkan kepada Abu Musa bahwa untuk menjadi dasar perundingan, maka Ali dan Muawiyah diturunkan dari pangkat khalifah. Sesudah itu, soal khalifah diserahkan kepada umat Islam dan kepada mereka diberikan kemerdekaan seluas-luasnya tentang siapa yang akan mereka pilih menjadi khalifah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.